Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan wasilah kudrah dan irada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat melaksanakan satu di antara sejumlah kewajiban kita, yakni salat Jumat berjamaah. Kita berharap salat Jumat yang kita dirikan pada saat ini merupakan satu di antara sejumlah amalan sholihan bagi kita masing-masing. Amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita telah maklumi bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya, yaitu ajaran Islam, yang di dalamnya syarat dengan berbagai macam taklif yang Allah bebankan kepada mukallaf. Maka keberadaan tuntutan atau taklif dari Allah itu merupakan taklif yang mampu dan sanggup untuk kita jalankan. Merupakan taklif yang sudah disesuaikan dengan situasi dan keadaan, sehingga siapapun, dimanapun dan kapanpun, mereka yang ada di dalam ajaran Islam akan sanggup dan mampu untuk menjalankan syariat. Inilah barangkali yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-286. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak akan membebankan satu beban tugas kepada seseorang kecuali sesuai dengan wus'unya, kecuali sesuai dengan situasi dan kondisi mukallaf yang terkena dengan taklif. Makanya ajaran Islam itu kenapa disebut rahmatan lil alamin? Rahmat bagi seluruh alam. Karena ajaran Islam, siapapun, kapanpun, dan dimanapun dia berada, maka ajaran Islam itu akan mampu dan sanggup untuk diwujudkan taklifnya oleh setiap orang. Sebab ajaran Islam itu tidak memaksakan kehendak. Ajaran Islam itu menyesuaikan siapa yang terkena dengan tuntutan. Ajaran Islam itu menyesuaikan di mana orang itu terkena dengan tuntutan dan dalam kondisi apa seseorang terkena dengan tuntutan. Oleh karena itu, pada satu saat nanti akan terjadi ketika seseorang terkena dengan tuntutan, maka ketika tuntutan itu tidak sesuai dengan kondisi orang yang terkena dengan tuntutan, tuntutannya tetap tidak berubah, statusnya tetap tidak berubah, tapi yang berubah itu adalah cara mewujudkan tuntutan dan akibat dari tuntutan. Maka dari itu, kalaulah Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, memang demikian adanya. Sebagai satu contoh, ketika Allah menurunkan tuntutan kepada seseorang terkait dengan ibadah salat, yang mana ibadah salat ini hukumnya wajib bagi orang yang sudah masuk kategori mukallaf, dimanapun, kapanpun, seperti apapun tuntutan sholat itu tetap menjadi satu kewajiban bagi seseorang yang masuk pada kategori mukallaf. Namun pada pelaksanaannya,
Tuntutan yang wajib yang datang dari Allah ini tidak memaksakan kehendaknya sesuai dengan asal perintahnya, namun disesuaikan dengan wus'un, kondisi keadaan orang yang terkena dengan tuntutan tersebut. Makanya dari sisi tuntutan status hukumnya wajib, tidak akan pernah berubah tuntutan tersebut. Yang akan berubah itu nanti adalah cara mewujudkan tuntutan tersebut. Sehingga ketika satu saat ada orang yang sudah masuk kategori mukallaf, terkena dengan tuntutan syarat, maka wajib bagi dirinya untuk melaksanakan. Dan dalam pelaksanaannya Nabi menyatakan dengan sabdanya, "Shallu, sholli qa'iman." Salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Artinya yang pokok mewujudkan salat itu tidak boleh dengan cara yang lainnya, harus diwujudkan dalam keadaan berdiri. Namun bukan berarti tuntutan itu kaku. Taklif itu tidak boleh berubah. Satu saat ada orang yang dia mampu berdiri pada awalnya, namun dikarenakan ada satu hal sehingga menyebabkan dia tidak mungkin untuk berdiri saat itu. Tuntutannya tetap tidak berubah, kewajiban salatnya tetap ada, tapi cara mewujudkannya yang kemudian berubah. Makanya kata Nabi, ketika seseorang yang terkena dengan tuntutan salat, sholli qa'iman, salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Tapi karena ada satu sebab, fa in lam tastati, jika tidak memungkinkan untuk berdiri, maka faqaidan, silakan salat sambil duduk. Bahkan satu saat tidak mustahil, jangankan untuk berdiri, untuk duduk saja dia itu susah. Maka kata Nabi, fa'ala janbin, silahkan wujudkan salat dalam keadaan berbaring. Artinya tuntutan salatnya tetap, kewajibannya tetap, tapi cara mewujudkannya yang dirubah sesuai dengan kondisi orang yang terkena dengan tuntutan. Maka dari itu wajar kalau kemudian Allah tadi menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada seseorang dengan satu beban tugas dengan taklif illa wus'aha, kecuali sesuai dengan wus'unnya, sesuai dengan kondisinya, keadaan orang yang terkena dengan tuntutan. Maka dari itu wajar kalau kemudian kita perhatikan firman Allah yang lain. Selain ajaran Islam itu sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan, disesuaikan dengan orang yang terkena dengan tuntutan. Maka pada ayat yang ke-185 Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan dengan ungkapan yang lainnya. Allah menyatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan kepada kalian dan tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Sudah sesuai dengan kondisinya, disesuaikan dengan kadar kemampuan seseorang, maka Allah menyatakan kembali pada ayat ini dengan pernyataan bahwa Allah tidak akan memberatkan, tapi Allah memberikan kemudahan. Kenapa? Sebab tabiat manusia, karakter manusia, siapapun dan dimanapun, dia tidak mau mengalami kesulitan dan senantiasa menginginkan kemudahan. Makanya kalau kita mau jujur, terkait dengan perkembangan zaman yang ada, berubahnya situasi dan keadaan yang dialami oleh manusia, itu tiada lain adalah karena karakter manusia yang tadi. Apa? Menginginkan kemudahan. Tidak menginginkan kesulitan. Siapapun orangnya dan dimanapun dia berada, maka kemudahan senantiasa ingin dialami oleh dirinya. Makanya tidak mungkin ada orang yang menginginkan sulit dalam hidupnya,
tapi menginginkan mudah, gampang, enteng, dan ringan dalam kehidupan. Satu contoh terkait dengan keberadaan kenapa ada mikrofon. Adanya mikrofon ini adalah karena orang ingin mudah, karena orang tidak mau susah, agar orang yang berbicara tidak terlalu mengeluarkan energi, tapi suaranya bisa didengar oleh orang yang jauh tempat duduk dari dia. Dulu, orang kalau bicara harus teriak-teriak di lingkungan tertentu agar terdengar oleh semua orang. Tapi dengan majunya teknologi, dengan berkembangnya pengetahuan sesuai dengan karakter manusia, mereka menginginkan kemudahan, muncullah yang disebut dengan mikrofon. Demikian pula dengan alat-alat yang lainnya, sarana hidup dan kehidupan yang didapatkan oleh manusia itu adalah merupakan inovasi dari pemikirannya untuk mewujudkan kemudahan dalam kehidupannya. Makanya Islam pun demikian. Ajaran Islam seperti yang dinyatakan Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kenapa? Inilah agar jadi nanti ajaran Islam itu bagi orang-orang yang di luar Islam menjadi tertarik dengan Islam, dan bagi orang-orang yang ada di dalam Islam dia tidak tertekan dengan berbagai tuntunan dan tuntutan yang ada. Kenapa? Karena sesuai dengan karakternya, sesuai dengan tabiatnya, ingin mudah, tidak mau susah. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau menyatakan dalam salah satu sabdanya dengan ungkapan inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah, agama itu tidak sulit dan tidak menyulitkan. Yang sulit dan menyulitkan bukan agama, tapi justru orang yang menjalankan aturan agama, karena mereka itu seringkali keluar dari tuntutan yang mudah, dipersulit oleh dirinya sendiri. Maka dari itu tidak ada alasan bagi kita tentu saja untuk menghindar dari berbagai tuntunan yang ada, tuntutan dari Al-Quran dan As-Sunnah, karena sudah sesuai dengan kondisi kita, dan dituntut mereka yang melakukannya tidak untuk sulit, tapi untuk kemudahan bagi diri mereka. Barakallahu fiikum.